Pak Said Iqbal, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Respon awal Bapak mendengar isu penataan karyawan di Tokopedia bagaimana nih, Pak Said? Jadi pertama saya mendapatkan informasi itu dari kawan-kawan media ya yang bertanya tentang ada PHK 1.250 orang di karyawan Tokopedia Hmm, yang diakuisisi oleh TikTok. Setelah itu saya melakukan koordinasi dan akhirnya saya juga berkoordinasi dengan Kemenaker, Bu Dirjen. Negara harus hadir lah. Itu kan akuisisi TikTok ke Tokopedia kan 1,5 miliar US dollar ya, ya, informasinya, ya. informasinya. Terus uang itu kemana? Dan 1.250 orang kok malah di PHK. Kalau dia di Hmm, PHK, apakah hak-hak buruhnya dibayar sesuai aturan? Kan kita tahu Pak Presiden Prabowo, saya sebagai penasihat khusus Presiden, memahami benar Pak Presiden Prabowo menyatakan berulang-ulang kecintaannya pada buruh, karyawan, pekerja. Kalau bisa jangan ada PHK. hmm, Kalau emang negara harus hadir dalam bentuk regulasi atau deregulasi atau intervensi kebijakan seperti gas itu kan, gas industri yang diturunkan dari 23 US dollar per MMBPU menjadi 13 US dollar per MMBPU, intervensi kepada LPS untuk berdiskusi agar tidak terjadinya pemecatan di PT Pakrin Mojokerto, intervensi terhadap PT JAI dan SAI yang akan relokasi ke Vietnam yang akhirnya tidak jadi sampai 2030. Itu kan semua kecintaan Pak Prabowo melalui penugasan kepada saya sebagai penasihat khusus Presiden. oke. Jadi terhadap TikTok pun juga periksa, maka saya mau turun. Tapi alhamdulillah Bang Dasko, Profesor Supmi Dasko Ahmad, Hmm, Wakil Ketua DPR RI, orang dekat Bapak Presiden, menelpon saya, udah saya ambil alih. Nah, itu bagus. Dan hmm, ada Menaker, saat itu ada Menaker. Saya senang ya. Oh terima kasih Bang. ya, Kalau Abang turun bahasa bercanda ya. ya, Abang turun semua selesai ini beres. Nah benar Alhamdulillah dipanggilkan Ibu Stefani, Presiden Direktur daripada Tokopedia-nya, dan oke. ada manajemen TikTok dari Cina. Itu ada pertemuan itu, cuma dia nggak ikut konferensi pers. Ada. Nah, di situ kan akhirnya Bu Stefani yang menjelaskan kan, satu, tidak ada PHK. Nah, clear berarti. Bang Dasko sudah melakukan negosiasi dengan TikTok dan Tokopedia itu. Yang ada adalah penataan. Apa itu penataan? Kata Ibu Stefani ya, ini kan saya akan jagain tuh nanti di Ya, implementasi tingkat ya, lapangan. ya. Dan saya udah punya beberapa nomor telepon pekerjanya. Yang ada adalah bagi yang tidak mau melanjutkan lagi kerjanya di TikTok, karena kan Tokopedia diakuisisi, diambil alih Oke, oleh TikTok, oke. maka dia dapat kompensasi. Ya. Nah, nanti yang akan saya periksa kompensasinya ikut aturan nggak nih? Ini kan perusahaan Hmm, raksasa. ya. Ya, yang kedua, kata mereka, yang tetap masih mau bekerja dengan TikTok akan disalurkan ke lini-lini bisnis TikTok yang lain. Yang ketiga, bahkan Hmm, TikTok akan membuka 100 posisi baru. Berarti kan ada perekrutan karyawan baru tuh. Ya jumlahnya berapa? Ya dari 100 posisi itu bisa aja lebih dari 100 orang ya. Nah, dengan sudah adanya kesepakatan itu yang langsung dipimpin oleh Bang Dasko dan Profesor Supmi Dasko Ahmad ya, hmm, Wakil Ketua hmm, DPR RI, hmm. dan juga Menteri Tenaga Kerja, berarti kan saya tidak perlu lagi melanjutkan yang Baik, rencananya hari ini mau datang ke TikTok. ya, Ini yang disebut intervensi kebijakan oke. untuk menyelamatkan buruh tidak terjadi PHK. Ya, Demikian. bagaimana mengawal itu Pak, agar mereka yang tidak memilih untuk bergabung kembali mendapatkan haknya tadi sesuai dengan aturan yang ada, kemudian mereka yang ditempatkan di unit-unit baru ini juga sesuai dengan aturan yang telah ada, sehingga terjadi perbedaan antara PHK dengan mobilitas di internal sebuah perusahaan ini Pak. Eh, yang pertama kan dengan pengumuman dari TikTok Hmm, melalui Ibu Stefani ini akan membuka lowongan kerja baru di 100 posisi. 100 posisi itu bisa jadi setiap posisi ada yang 2, ada yang 3, artinya kan lebih dari 100 orang ya. ya, ya, Maka itu kan nanti akan terpantau melalui namanya wajib lapor. Di dalam peraturan pemerintah itu ada namanya perusahaan apapun wajib lapor. Nah, wajib lapor ini tentu akan dipantau Dinas Tenaga Kerja. Dan model saya kan strategi saya 1 turba, 2 intervensi kebijakan, 3 jejaring. Saya turun kemana-mana yang ada masalah. Karena buruh butuh cepat, dia tentang ya, masa depannya, tentang ya, hidupnya. Nggak bisa nunggu permen, PPA itu sambil proses lah. Tapi kita turun. Nah, maka saya akan memastikan, ini berarti di Dinas Tenaga Kerja
Jakarta Pusat ya. Ya. Jakarta Pusat saya akan datangi. Saya akan datangi, kamu harus kerja yang benar, kamu harus kerja yang baik. Presiden menginginkan, Pak Prabowo menginginkan bahwa rakyatnya tidak boleh menderita, Oke. tidak boleh kehilangan pekerjaan. Baik. Yang kedua, kan ada nanti pemindahan dalam bentuk penataan tadi. Ya. Nah, kita akan lihat beberapa waktu lah ya, kan nggak mungkin Langsung. secepat itu, kan baru. Mungkin sebulan 2 bulan ini, setelah itu kita melakukan sidak lagi. Oke. Tadi istilah saya turba. Nah, itu yang akan kita lakukan. Negara harus hadir. Iya. Tapi apakah memang langkah restrukturisasi seperti sekarang ini memang wajar terjadi, Pak, setelah merger besar? Dunia sekarang berubah. Kan tadi diharapkan 2045 baru terjadi revolusi 2030 sampai 2045 lah. Terjadi revolusi industri 4.0. Salah satunya adalah dengan berubahnya dari dari perdagangan konvensional menjadi perdagangan online atau dikenal dengan digital ekonomi. Nah, rupanya COVID kemarin itu mempercepat. Orang akhirnya nggak mau berani keluar, akhirnya melalui online itu digital ekonomi. Oke. Di sisi yang lain, bakar-bakar uang, money burning daripada para pelaku dunia marketplace ini mulai kedodoran. Capital mereka mulai terganggu. Anda lihat kan, Amazon, Alibaba, ya kan, Shopee, itu kan raksasa-raksasa dunia. Nah, TikTok pun akhirnya terdampak juga. Bahkan kayak Google itu semua udah melakukan rasionalisasi karena tadi bakar uang membuat mereka kehilangan modal yang begitu besar. Nah, yang paling penting kita ingin memastikan hak-hak buruh yang terkena dampak itu harus diberikan sesuai aturan undang-undang. Yang kedua, baru-baru ini ya, bulan Juni yang lalu, ILO, International Labour Organization, telah memutuskan namanya ILO Convention. Konvensi ILO nomor 193 yang berisikan perlindungan bagi pekerja digital platform. Oke. Maka TikTok sebagai perusahaan internasional dia harus tunduk pada ILO Convention nomor 193 itu. Yaitu di situ diatur tentang hak-hak buruh, tentang kewajiban buruh, tentang model bisnis daripada digital platform. Ya. Mudah-mudahan TikTok bisa memahami. Oke. Terima kasih. Tren ketenaga kerjaan di sektor digital kita sepanjang tahun ini memang seperti apa sih, Pak? Cukup rentan kah? Kita harus akui cukup rentan ya. Kan Oke. banyak yang udah mulai kolaps ya. Gojek sendiri dan Grab juga kan mulai oleng juga. Bahkan Gojek dan Tokopedia sempat merger kan menjadi Goto. Ya. Dan Goto akhirnya juga disuntik dananya dari Danantara. Beberapa waktu yang lalu juga kan kayak kripto yang bergerak dalam kripto online, kemudian juga asuransi online kan banyak yang kolaps. Begitu pula yang marketplace yang industrinya ada milik lokal. Kayak Tokopedia kan lokal sebenarnya kan. Ya. Luar biasa kan. Baik. Itu juga harus kita akui. Baik. Karena situasi globalnya yang tidak baik-baik saja. Ya. Terakhir, Pak Said, bisakah Pak pekerja yang nantinya terdampak ini, yang tidak bergabung lagi atau ditempatkan dalam struktur yang baru nanti, masuk ke dalam program jaminan kehilangan pekerjaan? Sangat bisa. Sangat itu bisa. Yang Presiden Prabowo berulang-ulang. Sekali lagi saya ingin menekankan, saya orang serikat buruh. Ya. Saya juga kebetulan masuk di penasihat khusus Presiden. Saya tidak ingin menjilat atau mau mengangkatkan. Emang Pak Prabowo itu concern banget sama kesejahteraan buruh, maka dibentuklah penasihat khusus yang berhubungan dengan kesejahteraan buruh. Baik. Oleh karena itu jaminan kehilangan pekerjaan kan juga ditingkatkan sama Pak Prabowo, yang tadi 3 bulan menjadi 6 bulan. Ya. Nah, program ini bisa diambil oleh kawan-kawan TikTok atau Tokopedia tersebut kalau yang ingin mengundurkan diri. Ya. Dan langkah-langkah yang kami lakukan kan menghindari PHK. Saya datang ke PT Pengtai di Bandung, saya datang ke PT Pak Kerin Mojokerto, yang ribuan buruh, hampir 10.000 buruh totalnya, yang tadi mau PHK kan tidak jadi. Nah, JKP adalah alat pertahanan atas hadirnya negara untuk memberikan kesejahteraan atau minimal bertahan hiduplah sambil dia mencari pekerjaan lain. Kira-kira demikian. Iya. Pak Said Iqbal, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Saya satu lagi ya, makanya Pak Menkyu Perbaya hapus itu pajak untuk JHT, itu bisa membuat buruh juga jadi lega ya ketika dia terjadi PHK. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Salam sehat, selamat pagi.
Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasihat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal.